ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب، وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور، وصل وسلم على اسم سيدنا محمد في الأسماء، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول وقل رب زدني علما. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Hadirin yang mulia, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih beri kita taufik hidayah untuk tetap hidup dalam iman. Yaitu hidup di zaman yang penuh dengan kesesatan, di zaman fitnah, zaman kegelapan, zaman irtidad, zaman kemurtadan. Orang itu bisa tetap istiqamah memilih hidup dalam hidayah. Ini adalah kerahiman Allah. Tetap memilih hidup dalam iman, hidup dalam Islam. Kemudian juga diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk ruku sujud di hadapan Allah. Karena orang sujud itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala nggak mampu, nggak kuat. Jangankan untuk ruku sujud kepada Allah, untuk ucap Allah begitu saja yang nggak menyita waktu, tidak memeras tenaga, tidak mengeluarkan biaya. Orang itu kalau tidak diberi taufik oleh Allah enggak mampu berbuat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, suatu hadiah besar dari Allah Ta'ala kita ini didudukkan di dalam majelis ilmu. Nah, ini Allah yang meletakkan kita di tempat yang paling baik, di rumah Allah, di dalam majelis ilmu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita enggak bisa. Allah lah yang memberikan cahaya dalam hati kita, kemudian memudahkan kita, melapangkan hati kita untuk meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Atas ini kita juga syukur kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, senantiasa kita berselawat kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebut namanya saja sudah meningkatkan iman. Menyebut nama beliau akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Berselawat kepada beliau mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Duduk di satu majelis di mana nama beliau itu diulang-ulang disebut-sebut, ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Ketika nama orang-orang soleh disebut dalam satu perkumpulan, dalam duduknya beberapa orang, dalam jumlah kecil ataupun dalam jumlah besar, di mana nama orang soleh itu disebut-sebut di situ. Apakah orang soleh itu di kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, atau selain mereka? Bukan nabi, bukan rasul, juga bukan para sahabat nabi, tetapi mereka adalah orang-orang soleh. Ketika nama mereka disebut dalam perkumpulan, maka ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah atas orang yang duduk dalam perkumpulan itu.
Apalagi dalam perkumpulan itu, dalam duduk-duduk mereka banyak disebut berulang-ulang nama yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut. Masih untuk mengembalikan perasaan cinta kepada ilmu, membangun kesadaran dalam hati atas hajatnya kita sebenarnya kepada ilmu. Nah, ilmu ini salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Sebenarnya mencintai Allah, mencintai ilmu itu ya artinya itu kita mencintai Allah. Karena ilmu itu sendiri merupakan salah satu dari sifat wajib bagi Allah. Masih ingat kan? Wujud, qidam, baqa, wa khalafatuhu lil hawadith fi qiyamihi bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Mencintai ilmu berarti mencintai Allah. Mencintai ilmu berarti mencintai Rasulullah. Mencintai ilmu bercintai, mencintai para nabi, para rasul. Ini perlu cahaya ini untuk bisa memahami seperti ini. Apa hubungannya ilmu dengan para nabi, dengan para rasul? Karena tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul pun yang hidup dalam kejahilan. Mencintai ilmu itu artinya mencintai para nabi. Mencintai ilmu artinya mencintai para rasul. Mencintai ilmu artinya mencintai yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan kita, menghadapi ini, menghadapi itu, jumpa masalah ini, masalah itu, sehingga muncul keadaan-keadaan yang menjadi hajat kita itu terasa kepentingannya, sehingga terkadang tanpa kita sadari kepentingan ilmu itu jadi kurang terasa akan kepentingan ilmu berbanding dengan kepentingan apa yang sedang kita hadapi dengan keadaan terkini, sehingga akhirnya semangat tuh di majelis ilmu itu kurang, lemah, atau bahkan berangsur hilang pelan-pelan. Maka kita baca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kalimah hikmah para ulama, para wali-wali Allah untuk mengingatkan kembali kita berhajat kepada ilmu. Karena kita berhajat kepada Allah, jalan untuk sampai kepada Allah diantaranya adalah ilmu. Kita hajat kepada ilmu karena kita hajat kepada Rasulullah. Untuk kita sampai kepada Rasulullah tentu dengan nggak mungkin dengan kejahilan kita bisa mengenali Allah dan Rasulnya, mustahil. Sudah ya? Kita lanjut terus ya. Wa rawat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ini khabar ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ayyuma nasin nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura. Siapa-siapa saja, mana-mana saja manusia, nasha'a yang tumbuh besar fi talabil ilmi, dalam perjalanan menuntut ilmu, ya tumbuh besar dewasa dalam menuntut ilmu, wal ibadah, dan dalam ibadah, hatta yakbura, sehingga ia sampai usia dewasa, sampai usia tua, terus ia berjalan di atas jalan ilmu dan ibadah. A'tahu Allahu yaumal qiyamati, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pada hari kiamat thawaba, ganjaran pahala, 72 siddiqan, 72 siddiq, derajat siddiq. Siapa-siapa saja, mana-mana saja manusia, orang yang tumbuh besar di dalam menuntut ilmu dan ibadah sampai dia dewasa, sampai bahkan ia tua. Atahu Allahu yaumal qiyamah,
Allah Ta'ala pasti akan memberikannya untuknya pada hari kiamat thawaba, ganjaran pahala 72 siddiqan, 72 siddiq. Ini derajat yang tinggi, derajat tertinggi setelah para anbiya, para rasul. Dari sisi rohaniah itu adalah derajat siddiq, derajat siddiq. Makanya Nabi katakan kalau ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang mendapat gelar As-Siddiq langsung dari Nabi. Selain para Nabi dan Rasul, ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq satu orang dengan iman seluruh manusia sampai hari kiamat. Enggak masuk iman para Nabi, para Rasul dikeluarin dari itu. Seluruh manusia dari dulu-dulu, dari ciptakannya dunia sampai nanti hari kiamat. Masuk juga di situ Hawari, murid-murid istimewa, santri-santri khususnya Nabiullah Isa, masuk di situ, masukkan 70 nuqaba, orang-orang khawas, pengikut setia murid-muridnya Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, namanya nuqaba, 70 orang-orang khusus khawasnya Nabi Musa, masukkan di situ dengan seluruh para sahabat, wali-wali Allah, semualah sampai nanti hari kiamat. Masukkan juga di situ Al-Imam Mahdi di akhir zaman, masukkan di situ. Itu ditimbang berbanding dengan imannya satu orang Sayyidina Abu Bakar, ini lebih berat ini. Oh bayangkan, subhanallah. Siddiq, orang yang mana Nabi itu udah terlalu puas sama Sayyidina Abu Bakar itu. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam terlalu puas. Nabi itu sangat puas dengan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Pernah itu Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Wahai Aisyah, malam-malam nih duduk-duduk di luar gitu kelihatan bintang banyak. Kamu lihat tuh bintang banyak itu. Berapa jumlahnya enggak tahu. Ada yang tahu enggak? Ada ya Rasulullah." Itu ada satu laki-laki Quraisy, ada satu orang laki-laki Quraisy yang pahala ibadahnya itu, kebaikannya itu seperti bintang di langit yang kamu katakan tadi. Ya, memang enggak ada yang tahu berapa jumlahnya saking banyak. Masya Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berangan-angan dalam hatinya, itu mesti laki-laki Quraisy itu adalah ayahku. Itu adalah ayahku. Nah, karena Nabi enggak segera mengatakan siapa ayah, akhirnya Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, siapa itu?" Nah, coba siapa menurut? Tentu itu adalah ayahku. Oh, kata Sayyidah Aisyah. Nabi katakan, tidak wahai Aisyah, itu adalah Umar ibn Khattab. Masya Allah. Jadi, wah, raut wajah Aisyah itu berubah. Loh, terus di mana ayahku ya Rasulullah? Kalau sebanyak ini kebaikannya, pahalanya, itu untuk Umar yang kau katakan satu orang laki-laki Quraisy yang istimewa. Terus ayahku di mana? Loh, kalau ayahmu yang ini, yang begini, cuma satu malamnya ayahmu. Kalau untuk Sayyidina Umar, ini seluruhnya ini. Pahala kebaikannya. Ini yang sepertinya kayak gini itu Umar. Untuk seluruh. Tapi kalau untuk Abu Bakar ini cuma satu malamnya aja segini. Bagaimana dengan seluruh hidupnya? Gambaran supaya tahu kita Siddiq itu kayak apa gitu gambarannya. Duduk nak. Duduk. Ya, duduk. Oh, duduk malah loncat. Ini abang kasih bonbon sini. Ada bonbon nih. Berarti ada bawa bonbon. Ada satu orang masyaikh. Saya ngawani beliau sampai ke airport, mau melepas beliau kembali ke negaranya.
Rupanya di tas tenteng itu ada Quran, ada siwak, ada tasbih, ada buku-buku amalan. Di airport itu kan macam-macam orang tuh. Ada yang pakaiannya sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang parah. Jadi ada satu orang ibu-ibu pakaiannya parah, anaknya juga parah. Ya namanya ibu, anak mesti ikut mama, orang tuanya. Sama Mas Syekh panggil ke sini. Saya waktu di sampingnya. Mau datang anak itu, dibuka, saya keluarin bonbon. Nah, diambilnya, dikasih, dia balik gembira anak itu, kasih sama mamanya bersenang. Datang ke Syekh itu, terima kasih Syekh. Kita kadang-kadang nggak terpikir hal-hal yang sepele ternyata jadi kebaikan besar. Sini, abadi kasih bonbon. Ya. Saya mau menjelaskan ini siddiq, karakteristik siddiq kayak gitu supaya tergambar kita. 72 siddiq bagaimana itu? Nah, kan gitu. Kalau untuk jadi siddiq beneran, wah, ya orang selevel Abu Bakar, Sayyidina Umar pun tidak mampu mencapai derajatnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau untuk dapat pahala itu mudah bagi Allah. Ngasihnya itu enggak kemudian wah kok hambur, ya Allah Ta'ala Maha Rahman Maha Rahim. Dia bukanlah siddiq. Rohaninya tidak mencapai derajat siddiqin. Kekuatan imannya, ikhlasnya, takwanya, zuhudnya, waraknya, khusyuknya enggak sampai kepada derajat siddiqin. Tapi pahala siddiqin Allah beri untuknya. Kenapa? Sedikit mujahadah. Apa mujahadahnya? Tumbuh besar, dewasa, bahkan sampai tua mau menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmunya dia juga menjaga ibadahnya. Ayyuma nasin nasya'a fi talabil ilmi wal ibadah. Ya talabil ilmi ya mengikut keadaan kita lah. Kalau kayak kita nyantri lagi kan nggak mungkin 24 jam di asrama. Ya seperti kita di tengah-tengah kesibukan kita tetap kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, juga kita menjaga ibadat kita. Mudah bagi Allah memberikan ganjaran itu. Masya Allah. Ya. Warawal Bukhari an Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang mana Allah menghendaki kepada si siapa tadi, bihi dengannya khairan akan kebaikan, yufaqqihhu fid din, niscaya pasti Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman kepadanya dalam urusan agama. Diberikan kefahaman dalam urusan agama. Warawat Tabrani wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi, kedua imam hadis ahli hadis ini meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma'ubidallahu bisyai'in." Tidaklah Allah Ta'ala itu disembah atau diibadahi bisyai'in dengan sesuatu afdal yang lebih utama minal fiqhi fiddin, melebihi dari fahamnya seseorang itu dalam urusan agama. Jadi kefahaman itu sendiri, kefahaman terhadap agama itu merupakan ta'abbud kepada Allah. Amin. Kefahaman agama, memahami agama, artinya kan memahami sesuatu yang Allah Ta'ala ingin kita memang memahaminya. Allah mau kita memahaminya dan kita berusaha untuk memahami. Ini ketaatan itu. Jadi kita misalnya nih sederhana saja memahami tentang besarnya hak Allah dalam hal sholat. Memahami. Ini kita belum memulai sholat ini. Kita belum mulai untuk sholat. Tapi dalam hati kita itu sudah ada kesadaran, kefahaman tentang betapa
agungnya hak Allah yang ada dalam kaifiat sholat yang benar. Dan kita memahami itu. Padahal dalam hal ini Allah memang menghendaki kita harus paham. Allah nggak suka kalau kita nggak paham hal ini. Artinya dalam hal ini saja kita sudah menunaikan apa yang Allah kehendaki. Jadi kefahaman atas agama itu sendiri merupakan ta'abbud. Ya, paham ya? Ini belum mulai sholatnya ini. Paham nggak sampai di sini? Kita belum mulai sholat. Kita memahami tentang kewajiban sholat, bahwa sholat itu adalah wajib. Kemudian hak-hak Allah di dalam sholat, lebih dalam lagi kita memahami jadi sekedar hanya wajib, bahwa Allah Ta'ala menghendaki dalam sholat begini. Ada kesadaran bahwa kita ini hina dalam pandangan Allah, kesadaran bahwa kita ini dosa di hadapan Allah, kesadaran bahwa kita lemah di hadapan Allah, kesadaran bahwa kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah, penglihatan Allah, pengamatan Allah, penilaian Allah. Kesadaran-kesadaran ini sendiri merupakan apa? Ta'abbud, penghambaan. Karena memang itu nanti disertakan dalam ruku dan sujud. Amin. Ya, kesempurnaan ta'abbud itu. Nah, kita ini belum mulai sholatnya ini. Terus kita nanti tahu apa hal-hal yang mesti kita sempurnakan berkaitan dengan sholat. Zohirnya misalnya tahu bagaimana istinja yang benar. Sehingga kita tidak sampai, sebenarnya istinja kita masih belum suci lagi. Kita belum suci dari hadas, belum suci dari najis. Tetapi kita berlangsung hidup terus menerus begitu dalam kejahilan. Akhirnya sebenarnya najis belum selesai lagi, belum tuntas. Hadas belum lagi terangkat, tapi kita merasa sudah terangkat karena kejahilan. Nah, dengan sebab kita tahu bagaimana hal-hal yang harus kita sempurnakan sebelum sholat, itu sendiri sudah merupakan ta'abbud. Tahu ini rukun, ini sunat. Karena nanti berefek berkaitan dengan faham ini, faham ilmu. Kalau apa namanya fiqhu itu adalah fahmun amik. Yang dikatakan al-fiqhu, faqih, itulah fahmun amik, faham amik mendalam. Nah, itu ya. Apa itu fiqhu? Dikatakan fiqih kalau orangnya disebut faqih, kalau banyak disebut dengan fuqaha. Nah, fiqhun itu adalah fahmun amik, kefahaman yang mendalam. Misalnya gini Pak, sederhana. Dalam wudu itu ada yang rukun, ada yang sunat. Rukunnya kita sempurnakan, sunatnya juga kita sempurnakan. Tapi dengan sebab kita nggak tahu bedain mana yang rukun, mana yang sunat, kita beriktikad. Misalnya nih kita beriktikad, ini sunat, padahal itu rukun, wudu kita nggak sah. Coba bayangkan itu, fatal tidak? Misalnya basuh wajahnya kita buat yang rukun-rukun ya, basuh wajah, basuh tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian kita melakukannya tertib, artinya mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan kemudian mualat, dan kemudian kita niat. Ada nih, artinya tidak ada tertinggal rukun. Tetapi karena kita nggak tahu mana rukun mana sunat, ada satu bahagian yang rukun kita beriktikad bahwa itu sunat, wudu kita nggak sah. Coba, fatal tidak itu? Dengan tidak sahnya wudu, otomatis sholat kita yang kayaknya khusyuk, sepertinya khudu, kayaknya ikhlas, tidak ada yang tertinggal rukun dan sunatnya, bahkan adab-adab batinnya sempurna, adab-adab zahirnya sempurna, disebabkan efek dari iktikad yang keliru tadi. Yang kita beriktikad ini sunat padahal itu rukun pada wudu, akhirnya sholat kita jadi fatal tidak. Makanya kemarin kan malam Ahad yang lalu kita sampaikan ya, emang agama itu nggak ada kurikulum lain kan, ada orang seperti itu. Ibnu Abbas nyontohkan ke kita, udah belajar wudu dari Nabi wafat masih belajar wudu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Emang nggak ada kurikulum lain kalau kita mau kritis. Tapi siapa yang berani mengatakan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bodoh?
atau membuang waktu yang sia-sia, atau bahasa kita itu apa? Konyol. Beliau Imamul Mufassirin, Bahrul Ulum, Hibrul Ummah, macam-macam gelar beliau. Udah ya? Ma'ubidallah, maka di sini hadisnya ma'ubidallah, tidaklah diibadahi oleh Allah. Kita memahami hadis ini pelan-pelan ya, pakai syarahnya yang agak sedikit halus. Ma'ubidallah, tidaklah diibadahi oleh Allah, tidaklah Allah Ta'ala itu diibadahi bisyai'in, dengan sesuatu, afdalu, yang lebih afdal, minal fiqhi fiddin, dari kefahaman dalam urusan agama. Jadi kita memahami urusan agama itu saja, walaupun kita belum memulai mengamalkannya, kefahaman itu sudah merupakan ta'ab. Ini dia, ta'abbud, merupakan penghambaan diri kepada Allah. Ya. Wala faqihun wahidun. Dan nanti kan kefahaman dalam urusan agamanya, nanti dampak dalam ibadahnya itu kan lain. Orang itu sholat dengan kefahaman, bahasa gitu tuh, dengan kefahaman yang prosentase sekian gitu kan, dengan kefahaman sekian itu kan tentu efeknya kan beda, kesan dalam hati beda, kemudian nanti dampaknya di luar sholat juga mesti beda. Makanya benarlah tatkala Nabi katakan ma'ubidallahu, tidaklah Allah Ta'ala diibadahi, tidaklah Allah Ta'ala itu diibadahi bisyai'in, dengan sesuatu yang afdalu, yang lebih afdal, lebih utama daripada kefahaman dalam urusan agama. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Dan sungguh faqihun wahidun, satu orang yang faqih. Faqih tadi sudah kita jelaskan ya, faqih itu orang yang faham. Dan ma huwal fiqh, apa itu fiqh? Dalam secara bahasa ya, fiqh itu fahmun amiq, kefahaman yang mendalam. Nah, ini ya. Wala faqihun wahidun, orang yang faqih satu orang, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi 'abidin, dari 1000 orang ahli ibadah yang tentu tidak faqih. Wa likulli syai'in imad, bagi segala sesuatu itu mesti ada pilar. Imad, pilar. Untuk bahasa kita itu tiang lah, tiang. Imad itu tiang. Wa imadu hadzal din al-fiqh, dan tiang pilar bagi agama ini adalah al-fiqh, kefahaman yang mendalam. Ini rak'atani min 'alimin afdalu min 70 rak'atin min ghairi 'alimin. 2 rakaat dari orang yang alim itu lebih afdal min 70, daripada 70 rakaat min ghairi 'alimin. Alim ini dipahami orang yang maksudnya alim berkaitan dengan sholat itu sendiri. Orang yang sholat dan dia paham hal-hal yang berkaitan dengan sholat, dengan kefahaman yang sempurna dengan sholat, kemudian dia sholat, tentu berbeda nilainya, kualitasnya, dengan orang yang sholat tapi dia kurang memahami. Ya. Jadi muatan sholat itu kan, kalau bahasa kita itu kan, muatan sholat itu kan mi'raj, ya kan? Nabi yang katakan as-salatu mi'rajul, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita cerita Isra Mi'raj itu gimana? Kedahsyatan Isra Mi'raj itu. Isra saja sudah dahsyat, Mi'raj lebih dahsyat lagi. Tapi bukan berarti kita itu Mi'raj naik ke langit, bukan, ini rohaniahnya. Masya Allah. Dampak atau kesan rohaniahnya itu, ini Mi'rajnya orang mukmin. Nanti depan kita ini subhanallah, itu di langit sana itu ada namanya, ada satu syajarah, ada namanya satu pohon yang namanya pohon at-tahiyyat. Pohon at-tahiyyat. Ketika orang dalam salatnya membaca at-tahiyyat, nantilah itu.
Kecepatan ke sana. Itu ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Di situ ada batangnya, ada pohon, ada batang, dahan, ranting, buah. Kita dapatkan itu hanya dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Subhanallah. Itu agak detil di i'anatul talibin juzuk 1. Subhanallah. Kalau kita itu pahami itu at-tahiyatnya itu beneran. Imam-imam yang jahar ini, dia seriusnya bukan pas baca surah jahar aja biar kelihatan, biar kedengaran indah sama orang belakang. Tahiyatnya juga beneran. Dia akan baca seindah mungkin. Karena ini efeknya dia mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Walaupun dia sir, tapi dia baca ya dengan penuh kesadaran. Allah menilai bacaan tahiyatnya. Makanya kita sering mendengarkan nasihat dari para masyayikh kita, bagaimana dulu Nabi mengajarkan tahiyat kepada sahabat, persis sebagaimana Nabi telah menerima wahyu mentalkinkan ayat yang baru dia terima dari Allah kepada para sahabat, persis seperti itu. Bagaimana Nabi Agung SAW menerima wahyu, dapat satu ayat misalnya, satu surah, dikumpulkan sahabat kemudian dibacakan kepada sahabat. Sahabat itu ditalkinkan ayat yang baru diterima. Seperti itulah Nabi mentalkinkan at-tahiyat kepada para sahabat. Dan nanti sahabat itu dititipi amanah oleh Nabi. Ada orang-orang baru masuk Islam. Untuk mengajarkan tahiyat, satu orang sahabat dikasih satu orang. Ini kami ajarkan tahiyat seperti itu. Bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang sepele. Ya. Tanya jawab, saut menyaut kita dalam salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sautan Allah dari ayat ini. Hamidani abdi. Beda orang tahu sama enggak tahu. Jelas jauh beda. Dan bukan hanya tahu, tapi dia kesadarannya itu hidup gitu. Ada rasa, ada dzuk. Ar-Rahmanir Rahim. Dia merasakan. Ya, rasa itu datangnya dari yakin. Kenapa dia yakin? Karena ada khabar yang sampai kepadanya. Hadis yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Sampai kepada kita hadis dari Nabi. Dari periwayatan fulan, akhirnya hadis ini sampai ke kita. Nabi yang beritahu. Tatkala seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi. Kita baca Malik Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ketika itu apa yang Allah jawab? Hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Makanya ada orang Pak, ada orang ya sholat sendirian lah. Kalau sholat fardu nggak mungkin di belakang banyak orang. Ketika dia sholat sendirian, saking zuknya dia dengan ayat ini, sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang-ulang ayat ini sampai ribuan kali dalam sholat sunnatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang Allah yang bawa dia itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah nyaut hadza ma baini wa baina abdi. Kalau bahasanya di sinilah pertemuanku aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang ia minta. Coba kalau kita dengar pernyataan ini dari orang yang memang kita yakini mampu, punya, dan penyayang, pemurah, dan kita ketika itu sangat butuh, gimana? Pas kita dipanggil orang, mau kita ngelayani orang lagi manggil kita ini? Nggak mungkin. Kita sedang fokus sama orang yang mengatakan, ini saatnya aku dengan kamu. Nggak ada orang lain di sini. Dan kamu tahu siapa aku? Aku punya semuanya. Aku bisa segalanya. Dan aku sayang sama kamu. Aku cinta kamu. Apa sih yang kamu minta? Mintalah, aku akan beri.
Kita sedang nikmatnya itu, lezatnya, dan kita punya hajat besar. Kita lagi kepepet butuh, kemudian dipanggil orang, kita layani enggak itu? Enggak, kita mesti fokus dengan yang ini. Itulah orang. Ketika dia merasakan kelezatan, hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sehingga enggak terasa dia ingin menikmati jawaban itu lagi, maka dikatakan lagi, dia baca lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dia merasakan lagi, Allah menjawab lagi, hadza ma baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Wah, lezat dia rasa itu. Ini karena fiqhun tadi, kefahaman, kesadaran. Maka dia ucap lagi, jawab lagi, kelezatan jawaban Allah yang dia yakini, bahkan sampai tahap dia rasakan jawaban itu, sehingga dia terus iyyaka na'budu wa iyyaka. Dan ini yang dibaca Nabi ketika Nabi terkepung di Uhud, hadirin yang mulia. Oh, wah. Nabi dikepung kan di Uhud kan? Sering dengar ceritanya masyhur. Orang kan anak panah, tombak, pedang orang-orang musyrikin Mekah, target utamanya siapa? Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dan di Uhud benar-benar Nabi terkepung waktu itu. Terkepung. Itulah Nabi ketika itu fana dengan kalimat ini, iyyaka na'bud. Dan ini umat ini disilahkan, dibagi untuk umatnya. Kalimat ini bukan hanya untuk Nabi. Masya Allah. Kalau mbak kita mengucapkan ini dalam keadaan dimana kita sedang diapit antara takbiratul ihram dengan salam, yang mana kita nggak mikir yang lain, tidak terhubung dengan yang lain, tidak nggak fokus kemari. Nah, kalau betul-betul kita sholat dengan ilmu, sholat dengan fiqh, dengan sholat dengan fahmun amik, sholat dengan kesadaran, nah, itu tadi dengan kefahaman, masya Allah. Tentu sholat kita efeknya jadi lain. Makanya tadi di muqaddimah bab ini yang ditampilkan oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Malibari tentang ini, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jauh beda beramal dengan kefahaman atas amal itu dengan beramal tapi tanpa kefahaman atas amal yang sedang kita perbuat, beda ya. Warawa Abu Syekh Ad-Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Abu Syekh Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ijtama'al 'alim wal 'abidu 'ala sirat. Ini cerita nanti nih. Cerita nanti. Nanti bertemu, ngumpul nih ahli ibadah dengan ahlul ilmi, para ulama. Orang yang hidup dengan kefahaman atas agama, dengan para ahli ibadah ngumpul di atas titian sirat. Qila lil 'abd, akan dikatakan kepada ahli ibadah. Qila lil 'abid, akan dikatakan kepada ahli ibadah. Udkhulil jannah wa tan'am bi ibadatik. Udkhulil, silakan tamu masuk surga. Wa tan'am, dan bersenang-senanglah kamu bi ibadatik, dengan ganjaran atas ibadah yang kamu buat. Enak enggak nih? Hidup dalam ibadah. Ibadah itu kita memahaminya, jangan memahami ibadah itu jangan cuma sholat. Ibadah itu artinya hidup kita ini sebagai hamba, dan seluruh kehidupan kita adalah penghambaan. Coba memahami begitu. Kita ini selamanya adalah hamba. Pas kaya kita hamba, pas dalam kekurangan pun kita hamba. Pas kita sedang kuatnya, fit, sehat, kita ketika itu pun tetap hamba. Sebagaimana pas kita sakit nggak berdaya, ketika itu kita hamba. Jadi bukan hamba pas nggak punya, hamba pas lagi kaya, pas lagi jaya itu kita nggak hamba, enggak. Pas kita jadi orang yang dilulukan, ketika itu kita hamba. Persis sebagaimana kita jadi orang yang dianggap sampah, kita ketika itu hamba sama saja. Ya. Jadi orang dipuji-puji,
Ketika itu kita hamba, persis sebagaimana ketika sedang dicaci maki, dilontari fitnah. Ketika itu hamba, persis sama saja hamba. Jadi selamanya kita adalah hamba. Dan hidup kita jadikan sebagai penghambaan. Kita menjadikan seluruh hidup kita sebagai, sederhananya kita ucap salam karena saya hamba Allah. Dan Allah menghendaki kita ini menebar, sengaja Allah turunkan salah satu nama Allah di muka bumi, yakni salam. Maka tebarkanlah namaku di tengah-tengah umat. Masya Allah. Jadi sampai ucap salam juga memahami bahwa ini adalah penghambaan. Senyum sama orang adalah penghambaan. Karena ini saya adalah. Jadi interaksi zohirnya kepada makhluk, tetapi batinnya senantiasa kepada, interaksi batinnya itu kepada Allah. Masya Allah. Zohirnya mereka interaksinya dengan sesama manusia, tapi batinnya senantiasa interaksi dengan Allah, ta'alluqnya dengan Allah. Naik tangga, jalan di atas jembatan, kita ngelihat zohirnya di atas jembatan, naik tangga, tetapi batin kita terbang di atas titian sirat sana. Ya Allah, naik anak tangga segini aja kayak gini, ngos-ngosan. Bagaimana nih nanti ketika kita nyebrang titian sirat yang dakinya 1000 tahun, orang melihat jasad kita di atas tangga dunia ini, tapi batin kita sedang, Masya Allah, sedang melayang ke sana. Ini orang yang dikatakan jasadnya di bumi, tapi Masya Allah hatinya senantiasa ta'alluq kepada Allah. Mana tadi? Apa tadi terakhirnya? Ini idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu. Tatkala nanti ngumpul nih al-'alim, orang yang hidup dalam kefahaman agama, wal 'abid, dan mereka orang yang tekun ibadah, ala sirat, di atas titian sirat. Qila lil 'abid, dikatakan kepada si ahli ibadah, udkhulil jannata wa tan'am bi ibadatik. Nah, silakan kamu masuk, bersenang-senanglah kamu dengan pengabdianmu, dengan penghambaanmu dulu di dunia. Nah, sekarang masuk surga bersenang-senang. Wa qila lil 'alim, sementara kepada si alim, ahlul ilmi, dikatakan apa? Qif, stop. Wah, ngeri nggak ini? Yang di sini suruh udkhulil jannah, silakan masuk ke surga dan bersenang-senanglah. Sementara kepada si alim dikatakan qif, stop, berhenti di sini. Gimana? Milih jadi abid atau jadi alim? Milih jadi abid atau milih jadi alim? Kalau mau jadi abid disuruh masuk terus. Tapi kalau jadi alim di stop. Milih mana, Pak Firman? Milih mana? Ya kalau hadisnya sampai di qif, stop di situ saja, ya enaknya milih abid. Karena di sini udkhulil jannah wa tan'am bi ibadati. Sudah masuk surga, senang-senang sana. Sementara pada si alim dikatakan qif, stop, berhenti kamu di sini. Tapi ada lanjutannya. Fashfa' liman ahbabta, berilah syafaat kepada siapapun yang kamu cintai. Milih mana sekarang, Pak? Kalau gitu nyantri dah. Qif huna, stop, kamu berhenti sini. Fashfa'. Fashfa', matannya, teksnya. Fashfa' liman ahbabta, berilah syafaat untuk siapa saja yang kamu cintai. Masya Allah. Kalau untuk orang lain aja dia diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat, apa kira-kira dia bakalan di stop nggak masuk surga gitu? Gimana? Kalau untuk orang lain aja dia diizinkan untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Ya. Nanti kata Al-Imam Asy-Syafi'i, oh ya, Yahman masuk. Yahman masuk. Nah, ini lu
mencintai ulama ini. Duduk majelis ulama, Masya Allah, memuliakan ulama, memuliakan ilmu. Masuk, Yahman. Dapat syafaatnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Kalau syafaatnya Nabi sudah pasti, insya Allah. Insya Allah. Nah ya, qifuna fashfa' liman ahbabta. Sudah, stop kamu di sini, berikan syafaat untuk siapapun yang kamu cintai. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syuffi'ta. Masya Allah. Kata-kata ini. Karena sesungguhnya, maka sesungguhnya tidaklah engkau memberikan syafaat kepada siapapun yang kamu ingin beri syafaat illa syuffi'ta. Artinya kecuali pasti syafaatmu itu diterima. Faqama, maka berdirilah si alim tadi maqamal anbiya, pada maqam kedudukan para nabi. Maksudnya bukan jadi nabi, apa? Maqam nabi apa? Memberikan syafaat untuk umatnya. Dah, alim dalam hal ini memberikan syafaat kepada murid-muridnya, para ulama. Masya Allah. Ya? Apa? Nyantri lewat gini. Oh, leblah rukunnya. Masuk santri. Masuk santri. Coba misalnya ada gurunya di situ. Bisa ada gini, pakai singlet. Oh, jadi menantengku padumboh rukun. Berani dia gitu. Jelas masuk enggak adab kan? Ya enggak adab kepada guru, enggak adab kepada majelis ilmu, juga tidak adab kepada ain ilmu itu sendiri. Macam mana adab yang asas ya, asas transfer ilmu, contoh tauladan dari Nabi kepada sahabat, transfer ilmu itu seperti apa? Suhbah, apa? Suhbah, pergaulan kebersamaan. Dan dalam dua keadaan, hadaran wa safaran, baik di tempat di kampung ketika itu di Madinah atau dalam safar. Jadi transfer ilmu, contoh daulin Nabi yang realnya itu adalah melalui suhbah, kebersamaan para sahabat dengan Nabi. Itu simple, yang sederhana. Nah, kalau sahabat, ini contoh ya, kalau namanya kebersamaan dengan Nabi, makanya kebersamaan dengan Nabi dicontohkan oleh Jibril. Jibril ngajari sahabat bagaimana kamu suhbah dengan Nabi dalam hal transfer ilmu. Contohnya di Arba'in, di hadis Arba'in, di hadis yang pertama, Masya Allah. Hadis yang kedua, bab tentang majelis ilmu. Ini majelis ilmu yang beneran, yang dimana kita dapatkan ilmu di sana, ilmu dalam makna nur, ilmu dalam makna nur, bukan ilmu dengan makna maklumat atau tambih, bukan. Tapi ilmu dalam bentuk, dalam makna an-nur, alladzi yatamayyazu bihi bainal haqqi wal batil, yang dengan nur itu dia bisa pisahin, dibedain mana hak mana batil. Maka bagaimana? Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang sempurna. Hadis tentang Jibril datang kepada Nabi, yang ujungnya, tahu Umar kamu siapa itu? Itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk ngajari kepada kamu bagaimana cara nuntut ilmu, dan bagaimana apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan apa itu imaratul qiyamah. Tanda-tanda kiamat, amaratul qiyamah. Pakai baju bersih, tutup aurat dengan sempurna, bahkan duduknya dengan adab. Di situ dikatakan pakaiannya putih, sangat putih, rambutnya hitam tersisir rapi, jadi nggak acak-acakan, nggak salah-salah. Masya Allah. Dari sini maka dikatakan di sini, faqama maqamal anbiya, maka ketika itu si alim akan berdiri maqamal anbiya, pada maqam anbiya. Dia bukan jadi nabi, dia selamanya bukan karena memang bukan nabi, tapi dia berdiri pada maqam, pada kedudukan nabi. Dari segi apa? Dari sisi memberikan syafaat.
Awwalu may yashfa'u yaumal qiyamati, yang pertama-tama sekali nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ini riwayat Al-Imam Al-Khatib dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama-tama sekali nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat al-anbiya, para nabi. Ini urutan pertama. Dan di kalangan para nabi ketika mereka masih takut, belum berani membuka syafaat, yang Allah Ta'ala izinkan untuk membuka pintu syafaat pertama sekali adalah yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan maqam mahmud. Maqam mahmud, maqam yang sangat tinggi. Syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Di mana ketika itu nggak ada satupun yang berani memberikan syafaat. Barulah Nabi yang pertama sekali akan memberikan syafaat. Baru kemudian para nabi-nabi yang lain. Nah setelah itu apa? Tsummal ulama. Di bawah derajat para nabi setelah memberikan mereka syafaat, siapa? Para ulama. Ya. Berhenti sampai di situ. Tsummas syuhada. Kemudian baru para syuhada. Masya Allah. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan semangat nuntut ilmu. Dan sini nuntut ilmunya hatta yakbura, sampai tua. Sampai tua. Pak Najib udah tua, masih jauh-jauh dari. Ya Allah. Ya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Jadi memang betul-betul kaitan ilmu dengan Allah Ta'ala. Kita mencintai ilmu artinya mencintai Allah, karena salah satu sifat yang wajib bagi Allah itu sendiri adalah ilmu. Dan Allah Ta'ala tidak mengutus satu orang utusan pun. Tidaklah Allah mengutus satu orang utusan pun ke dunia ini di kalangan para nabi dan rasul yang mereka diutus dalam keadaan jahil keadaan. Makanya ketika kita belajar akidah, kalau istilah kita di sini ikut 50, salah satu di antaranya berkaitan dengan sifat yang wajib bagi para nabi, para rasul adalah fatana. Enggak ada nabi yang blow on tuh, enggak ada. Enggak ada rasul yang jahil tuh, enggak ada. Masya Allah. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah wa'allamaka, Allah mengajarkan kamu, membekali kamu ilmu, ma lam takun ta'lam, yang tadinya kamu tidak mengetahui, nah sekarang kamu mengetahui. Nah sekarang kamu jadi nabi dan rasul. Tidak ada satu nabi dan rasul yang diutus kecuali bersama mereka adalah ilmu. Kemudian, dan ilmu ini merupakan warisannya nabi, juga warisan seluruh para nabi. Makanya di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi yang telah menerima ilmu dari Allah, kemudian nabi ini yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu, memberikan ilmu itu kepada kamu, ma lam takunu ta'lamun, yang tadinya kamu enggak tahu. Jadi ini kita menerima warisan dari yang dulu nabi nerimanya dari Allah. Tampak jelas enggak kaitan kita melalui ilmu itu sampai kepada Allah. Allah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman. Kita mengulangi sifat yang wajib bagi Allah ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu
muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Saya dulu pernah berpikir, ini apa namanya iramanya itu memang kebetulan begitu atau memang sudah dirancang oleh ulama nadanya begitu. Kapan nada refnya naiknya di mana? Ilmu naik, karena memang waktu itu kita santri supaya kamu sungguh. Jadi sampai nadanya itu dikondisikan melekat gitu. Kalau wujud memang itu zat yang wajib bagi, sifat wajib bagi Allah kan, kalau kita diwujudkan oleh Allah kan. Tapi ilmu itu supaya kamu santri, kamu nuntut ilmu. Nah, kamu pahami nih sifat wajib bagi Allah yang ini nih. Sampai segitunya. Kenapa enggak ilmu pas turun pas ilmu pas naik gitu nadanya. Subhanallah. Jadi sampai iramanya pun punya makna. Nah, memang para ulama waris Nabi ya. Jadi kita ikut. Yang penting mereka selama mereka mengajarkan kita atas acuan Al-Qur'an dan hadis sunnah ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrahi irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Mungkin kalau kita ngajarin sifat yang wajib bagi Allah, sifat 20 ini untuk jamaah suluk lain iramanya. Kalau tapi untuk santri para penuntut ilmu memang ilmunya yang dinaikkan, karena ini berkaitan dengan majelis ilmu menyemangati. Semoga Allah karuniakan kita kefahaman supaya makin hari kefahaman kita ini makin baik. Kefahaman yang makin baik tentu akan berdampak kepada ubudiyah kita akan menjadi lebih baik. Nanti buahnya kata ulama, buah dari ubudiyah adalah akhlak. Setelah akhlak makin hari makin lembut, makin hari makin santun. Masyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مولاي صل وسلم دائما أبدا على من الأهوال